Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kidimi dan kita masih membahas tentang REST API dengan menggunakan Node plus MySQL. Nah, di sini kita lanjutin project kita yang kemarin ya, teman-teman. Jadi di maaf, di video sebelumnya kita membahas tentang post ya. Jadi bagaimana tambah buku di sini nanti contohnya saya ada title, ada author, ada publisher, ada tahun, ada kota, ada country gitu ya. Nah, jadi di video kali ini saya mau menjelaskan tentang bagaimana kita bisa yang pertama show all data. Jadi semua data yang kita inputin itu bisa kita tampilkan dengan via uh, format JSON dengan menggunakan REST API. Nah, nanti bagaimana kita melakukan pencarian data nantinya. Nah, nanti kita coba kalau pencarian data yang berdasarkan ID atau berdasarkan keyword title misalnya seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi soal data dan berdasarkan parameternya kita cari. Oke, kita coba ya. Di situ nanti kita menggunakan metode get ya, teman-teman. Kalau kemarin kita gunakan metode post, sekarang kita menggunakan metode get. Oke, jadi gini, sama seperti ini nanti ganti aja ini get app titik get dan tetap sama nanti kita ingin formatnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi yang kita bedakan itu cuman metodenya aja, post get gitu ya. Jadi yang pertama, yang kemarin kita pakai metode post gini, nah gitu. Jadi nanti kita ngasihnya HTTP gitu ya, localhost di port 3000 ya, masih ingat teman-teman karena kita gunakan port 3000 di sini. Nanti di sini ada API ya, ada API books gitu ya. Nah, nanti kalau kita untuk ambil data juga sama, nanti pakai get juga, cuma nanti HTTP ini tetap sama ya teman-teman. Jadi alamatnya tetap sama, cuma beda metodenya aja. Kalau yang video sebelumnya kita pakai post untuk simpan data, kalau untuk mengambil semua data maupun data tertentu menggunakan parameter juga pakai get nantinya. Oke, kita coba. Nah, yang pertama saya akan jelaskan dulu get dengan mengambil atau menampilkan semua data ya dengan dalam format JSON maksudnya ya. Jadi sini API ya tetap sama books seperti ini ya API books. Oke, sekarang kita coba request dan ya responsnya ya gitu ya. Nah, kita gunakan masih tetap sama variable count karena variable count ini yang terkoneksi ke MySQL-nya menggunakan package MySQL 2 ya, teman-teman ya. Oke, jadi count di sini count titik execute. Oke, select bintang from nama table. Nah, tabelnya itu adalah books ya di MySQL-nya ya. Jadi gini, books. Oke, sekarang kita coba. Ya, di sini ada sorry ya. Nanti di sini ada den ya, hasil dari perintah select tersebut. Oke, dan di sini nanti ada catch kalau seandainya terjadi kesalahan. Misalnya servernya lagi down dan sebagainya ya. Nah, di sini. Oke, kita coba lihat dulu bentuk data dari result tersebut ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Result. Kita coba cetak aja dulu ya. Oh ya, kita jalankan dulu menggunakan npm start. Kenapa? Karena kita pakai node.mon.js, masih ingat di video sebelumnya. Kita install node.mon.js. Lalu nanti kita tambahkan scriptnya di package JSON dengan perintah start.2 node.mon. Akibatnya nanti kita menjalankannya cukup npm start. Dengan node.mon.js ini, waktu kita ngubah codingnya nanti nggak perlu kita uh, apa apa istilahnya kita jalankan ulang gitu ya. Jadi tetap dia langsung merefresh ya. Jadi kita ganti codingnya nanti langsung otomatis web server merefresh ya.
dengan menggunakan node mon.js, dengan menggunakan node mon ini beda dengan menggunakan perintah node ya teman-teman ya. Oke, kita coba ya. Saya akan tambah request ya di sini. Yang pertama, show all books ya. Oke, ini tetap sama ya teman-teman ya. Yang ini ya, get ya. Kita set dulu ya. Kita coba send. Nah, ini dia jalan. Kita coba lihat. Nah, di sini waktu dia jalan nanti teman-teman bisa lihat ada dua yang dia kembalikan datanya, yang dia kembalikan datanya menggunakan respon dalam bentuk array. Array yang pertama itu dia mengembalikan ini ya. Nah, ini datanya ya, dari sini ya teman-teman, datanya. Nah, ini ya, sampai ke situ ya. Itu datanya teman-teman. Itu array yang ke indeks ke 0 ya, indeks ke 0. Dan array indeks ke 1 dia mengembalikan struktur tabelnya ya. Kalau yang indeks ke 0 dia mengembalikan datanya, indeks ke 1 dia mengembalikan struktur tabelnya. Yang kita butuhkan itu bukan struktur tabel ya teman-teman. Ya, mungkin suatu saat kita butuh struktur tabelnya, tapi untuk saat ini yang kita butuhkan adalah kita ingin mendapatkan semua datanya. Karena kan display all data, display all books ya judulnya itu teman-teman ya. Oke, berarti ini adalah result pada indeks ke 0 ya, yang mau kita ambil ini ya teman-teman ya. Dan kita buat seperti ini deh. Ini saya tutup aja dulu package JSON-nya ya. Nah, di sini saya akan tambahkan gini. Nah, ini 0. Ya, kita save. Nah, nanti teman-teman bisa lihat dia merefresh ya. Dia merefresh ya. Kita coba jalanin ya. Send lagi ya. Nah, ini dia hanya mengembalikan datanya saja. Dan ini kita butuhkan ya, teman-teman ya. Oke, jadi kita sudah tahu berarti result 0 ya. Oke, sekarang kita coba kembalikan respon ini ke klien ya. Jadi menggunakan format JSON ya teman-teman, REST ya, respon ya. Oke, boleh seperti ini ya teman. Status misalnya 1 baris juga boleh, 200 ya statusnya, dan kita send ya. Statusnya kita buat true gini, dan kita akan kasih datanya, kita simpan ke variabel books ya gitu ya, yang result 0 tadi. Nah, ini seperti ini. Oke, kalau ini ya errornya ini nanti kita copyin aja nih ya teman-teman ya, kita copyin aja, dan ini nanti 500 ya, statusnya false, terjadi kesalahan, dan kita buat variabel error di sini dengan membalikan nilai R di sini ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, kita coba nih sekarang nih ya, kita coba saya send ya. Nah, ini jadi format JSON-nya seperti ini. Statusnya 200, oke ya, statusnya 200. Jadi kalau kita bentuk dalam bentuk variety ya, nah seperti ini ya. Jadi ini data yang pertama dalam bentuk JSON, itu berarti dia punya format key value gitu ya teman-teman ya. Ini key-nya, ini value-nya, title key-nya, ini value-nya gitu ya. Jadi pasangan key value gitu ya. Ini data yang pertama. Oke, ini data yang kedua. Atau ini data indeks ke 0 dan ini data indeks ke 1, karena kita punya dua data. Nah, kalau seandainya nggak ada data, nanti ini nggak ada nih. Ya, ini nggak ada. Akibatnya nanti dia akan mengembalikan box titik 2 array kosong gitu. Cukup tanda ini buka, tanda tutup ini nanti. Ya, dengan kata lain array kosong gitu ya, nggak ada nilainya, nggak ada ini ya. Oke, kita sudah berhasil untuk menampilkan semua semua data ya. Sekarang kita coba pencarian data. Masih tetap sama ya teman-teman, pakai get juga seperti ini. Di sini ada API, di sini ada books. Nah, cuman nanti kita ingin ya ada yang dikembali, ada parameternya.
parameter pencarian yang misalnya ini ya teman-teman ya. Saya copy ini ya. Misalnya kalau ID berarti nanti ID 1 yang dicari atau ID 2 gitu ya. Oke, untuk buat seperti itu kita tambahkan titik 2 lalu di sini kita kasih ID misalnya ya. Oke, di sini sama rec ya. Res dan kita buatkan function seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba ambil ambil ID-nya atau langsung aja ya. Count gini execute ya. Perintahnya select bintang from books. Oke, pakai where ID. Di sini teman-teman bisa lihat ID ya. Oke, jadi ID sama dengan nilainya nanti di sini. Nah, ini ya. Kita ambil dari request params ya .id yang ini ya, teman-teman ya. Karena ini kan parameter nih. Jadi requestan dari klien ya. Right titik params ID yang ini ya. Oke, sekarang kita coba di sini then kalau dia berhasil ya. Kita simpan di variable result. Oke. Ya, catch kalau dia gagal ya. Kita simpan di variable r gitu ya. Oke, sekarang kita coba cetak result tersebut ya. Console.log result. Apa sih nilai dan kata lain bentuk nilainya itu seperti apa? Bentuk data itu seperti apa ya? Teman-teman kita pengen tahu ya. Oke, sekarang kita coba besarin ini ya. Dan kita coba tambahkan aja add request yang baru. Misalnya judulnya uh, book a book misalnya by Param ya gitu ya. Oke, ini tetap sama, cuma kita mau nampilkan misalnya dengan ID 1. Kita coba lihat. Oke, di sini ada nilainya, berarti sama ya teman-teman ya. Resultnya itu harus kita ambil yang result 0 ya. Karena kalau tidak, dia akan kembalikan statusnya juga selain nilainya ya. Oke, sekarang kita coba ambil result 0 ya. Indeks ke 0 ya. Di sini ya. Oke, kita save ya. Nah, dia kembali refresh ya. Oke, kita coba. Sorry. Saya send ya. Oke. Nah, ini nilainya. Ada ya. Ini ada. Kalau indeks ke ID kedua, coba. Cancel dulu. Kita send lagi. Oke. ID kedua juga ada. Ini nilainya. Ya. Oke, sekarang kita coba cancel. Kita cari ID ketiga. Apakah ada? Oke, ID ketiga nggak ada nih. Dia array kosong seperti ini. Ya, teman-teman ya. Itu menandakan tidak ada nilai. Ya, dan kata lain dia mengembalikan array yang kosong. Ya. Oke, jadi teman-teman bisa kita buat seperti ini. Result 0 ya. Res titik status. Kita coba if aja nih, if dulu nih. Kalau seandainya result ke nolnya titik length ya nggak ada nilainya, maksudnya arraynya kosong alias jumlahnya 0 ya karena kosong tadi ya. Nah, maka nanti kita akan kirim res ini status ya. Ini 404 biasanya not on ya. Send sorry. Send gini. Lalu statusnya kita buat true. Ini bentuk JSON-nya bebas ya teman-teman. Kalau di sini saya buat status sama message gitu ya. Message-nya nanti kita buat misalnya ID book not found gitu misalnya ya, tidak ditemukan. Itu kalau dia panjang datanya 0 ya teman-teman ya, alias indeksnya kosong. Nah, nanti di sini else kalau dia ada berarti nanti kita kopikan aja ini ya di sini ya, saya pastikan di sini. Nah, ini jadi poundnya 200 ya. Nih 200 statusnya aja. Ini sorry, jadi ini statusnya post ya teman-teman. Karena nggak ditemukan misalnya.
dan ini statusnya true, dan dia akan mengembalikan nilai buku yang dicari tadi, yang dimana disimpannya di result indeks ke 0 tadi ya teman-teman ya. Oke, kalau nggak ada nanti sama aja nih, kita buat ini aja nih. Bukan nggak ada, maksudnya kalau terjadi kesalahan error ya. Nah, nanti kita buat seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba. Ya, dia merestart lagi ya eh, web service-nya. Oke, kita coba send ya. Nah, ini nggak ada nih. Force ID book not found. Jadi tidak ditemukan ya. 3 nggak ada ya. Kalau kita buat 2 ya. Oke, ketemu nih status true ID. Oke, tadi kita coba 3 tadi ya. Saya lupa. Ini message-nya ID book not found, dan ini 404 alias not found ya. Statusnya post ya. Kalau dia 2 nanti send. Nah, ini nanti 200, oke, statusnya true, dan ini nilainya ya ada 1. Ini ID 2 gitu ya, mikrotik dasar. Kalau ID 1 adakah? Kita coba. Oke, ini ada nih 200, oke, statusnya true ya. Ini nilainya ID 1 artificial intelligence ya. Oke, itu kalau berdasarkan ID ya teman-teman ya. Bagaimana kalau seandainya pencarian itu berdasarkan ini kata kunci misalnya yang mirip ya gitu ya, yang mengandung keyword gitu ya. Oke, sekarang saya matikan ini, saya matikan ya. Nah, nanti saya coba buat yang baru di sini teman-teman. Execute misalnya select hampir sama nama tabelnya books ya. Oke, where misalnya title ya, title. Nah, dia pakai like ya, tanda tanya gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti dia kalau seandainya kita ingin mencari dengan kata kunci kalau nilai kan gini, kalau nilai semuanya ini ya, artificial intelligence, mikrotik dasar, misalnya kata kuncinya mengandung kata artificial, nanti artificial intelligence aja yang dimunculkan, atau yang mengandung tulisan mik, nanti mikrotik aja gitu ya yang dimunculkan ya. Oke, kita coba ya. Dasar nanti mikrotik dasar aja yang akan dimunculkan. Jadi seperti ya yang mengandung keyword tersebut ya, atau eh, key character atau dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi gini, dia harus pakai persen di sini ya teman-teman, plus ya. Nanti baru rec. Nah, tapi ini kita harus ubah ya teman-teman ya. Jangan ID ya, tapi kita ubah menjadi title ya, karena kita kan mau mencari berdasarkan title ya. Nah, di sini nanti rec titik params titik title ya. Plus nah gini persen lagi ya. Nah, kalau dia tidak ada ya, title book not found kita ganti ya. Title key ya. Key title misalnya kunci title atau apa ini ya. Karena bukan judul penuh ya, tapi key ya. Key title key of title book not found misalnya gitu ya. Bebas ya. Nah, di sini nanti kalau dia ketemu di sini kita munculkan ya. Oke, kita coba nih, bisa nggak? Oke, jadi saya ke sini ya. Misalnya saya akan kalau ini kan satu ada nih. Kalau saya mau mencari kata dengan di title dengan key arti misalnya, ada nggak? Oke, nih ada nih artificial nih 200 ya. Kalau seandainya dasar, ada kata dasar ya. Oke, nih ada nih mikrotik dasar nih. Kalau yang mengandung sial misalnya. Artificial kan harusnya ada ya. Oke, artificial intelligence gitu ya. Kalau seandainya yang mengandung akun akun akuntansi atau apa gitu ya. Nah, nanti key of title book not found. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itulah pencarian, baik itu menggunakan ID maupun nanti menggunakan title dengan mengambil key-nya ya. Bukan title utuh ya. Kalau title utuh ya sama kayak kita mencari kayak ID ya, seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita mau mencari menggunakan
kata kunci saja, misalnya kayak tadi mikrotik dasar, kita pilih misalnya dasar ya. Jadi semua buku yang mengandung title dasar nanti akan muncul semua, misalnya akuntansi dasar, mikrotik dasar, fisika dasar, seperti itu ya teman-teman, karena dia mengandung kata kunci dasarnya ya. Jadi kita sudah mencoba untuk menampilkan semua data. Oke. Yang kedua, kita menampilkan data tadi berdasarkan ID ya, dan kita coba juga berdasarkan title, key title-nya saja gitu ya. Dengan menggunakan like, nanti seperti ini, ada persen plus requestannya, parameter requestnya plus persen lagi ya. Nah, itulah tutorial kali ini ya teman-teman, saya membahas tentang materi tadi. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.